nuril hidayah wa ja'alana insyaallahu ta'ala min ahli sunnati wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma ufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama menghadiri acara Maulid Arba'in yang ke-24 yang berlokasi di RT berapa Pak? RT 2 Jalan Cendana Raya. Alhamdulillah yang hadir tadi saya dengar dari Pak Ustadz Tito ada 4.100 orang. Ama daun mangga. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada mutiara alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para alimil ulama, para tuan-tuan guru bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Hanafi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Selamat, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Gus Muhib, Al-Mukarram Bapak Ustadz Rijal, Bapak Ustadz Khairul, Bapak Ustadz Muhayyin, Bapak Ustadz Toto Sunarto, juga Bapak Ustadz Tito. Dan tak lupa kepada Bapak BPD Taufik Akbar, sama kayak saya namanya, RW, Bapak RW. Oh, Bapak RW nya Bapak Pak D Sarwato, Bapak RT
RT Bapak RT 02 sebagai tuan rumah, Bapak Dede Yusuf, Bapak Ketua RT 01 sampai 06 yang saya nggak sebutin namanya karena emang nggak kenal. Tokoh kesepuhan Bapak Ramlan, juga MC sejuta umat yang kopiahnya kayak Monas, luar biasa. Mudah-mudahan beliau yang saya sebut namanya atau yang tidak disebut namanya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah beri turunan yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah yang luar biasa, dari 4 penjuru. Untung saya dikasih bangku yang begini nih, jadi saya bisa muter-muter ini. Pulang ke rumah saya kudu minum Paramed gitu. Yang juga ini. Alhamdulillah, kalau secara ilmu pasti sudah banyak kita menerima ilmu dari guru-guru kita, dari mulai malam pertama hingga malam hari ini dan tahun-tahun kemarin juga. Saya mah di sini ya gimana antara aja, ngomong kalau nyambung saya lanjutin, kalau kagak nyambung ya udah gitu aja ya. Karena kalau ngomongin ilmu udah pasti, udah banyak ilmu kita insya Allah dari guru-guru kita, tinggal kita memanfaatkannya insya. Ada yang nanya sama saya, kenapa sih kita memperingati dan merayakan Maulid? Maka jawaban saya yang pertama adalah kita memperlihatkan, alasannya adalah untuk memperlihatkan rasa gembira atas dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dan memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ngerti enggak artinya? Pantasan melohok banget. Wallahu a'lam bimuradih. Katakan olehmu Muhammad, dengan fadl Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka kalian harus bergembira. Fadl Allah dan rahmat Allah diantaranya adalah diberikannya kepada kita seorang Rasul yang mulia, Nabi yang mulia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini adalah rahmat yang luar biasa dari Allah. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya umat akhir zaman, selain diutusnya buat kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Secara alasannya, kenapa kita harus gembira? Sebab Rasul diutus ke alam dunia sudah jelas menjadi rahmat untuk semua alam, akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita, ngasih tahu kita ajaran yang benar, ajaran yang memang benar-benar menyelamatkan kita. Dialah Rasulullah SAW. Tanpa adanya Rasulullah nggak tahu kita bagaimana nasib kita, bagaimana kedepannya kita. Dulu sebelum Rasul diutus, sebelum Rasul dilahirkan, keadaan umat luar biasa rusak. Zaman jahiliyah, ada perempuan begitu ngelahirin anaknya perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup. Kalau zaman dulu nggak ada Rasul, nggak diutus Rasul, kalau nggak diutus Rasul dulu, sampai sekarang mungkin kejadian itu masih terjadi. Ada perempuan
baru lahir dikubur hidup-hidup. Tapi alhamdulillah dengan adanya Rasulullah dilahirkan, diutus, diangkatlah derajat perempuan yang tadinya dihinakan sekarang menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, al-mar'atu imadul bilad, perempuan itu adalah tiangnya negara. Alhamdulillah. Dulu perempuan gak ada harganya, tapi begitu Rasul mengatakan al-mar'atu imadul bilad, perempuan tiang negara, maka perempuan menjadi luar biasa, dihargai oleh agama dan dimuliakan oleh agama. Alhamdulillah. Bahkan ini perempuan luar biasa perannya. Kita lihat kalau kehidupan kita bapak-bapak nggak ada perempuan kayaknya gimana? Mati kita Pak. Saya kalau nggak ada bini mati saya, nggak hidup saya. Ini luar biasa, perempuan paling kompak di mana-mana. Maulid siang emang perempuan, emang acaranya acara perempuan. Ada bapak-bapak kalau maulid siang ada yang hadir paling 5 biji, tapi kan bijinya 2, jadi 10 berarti. Perempuan luar biasa, pengajian perempuan, mulu dan perempuan, ibu-ibu. Ngobesan? Ibu-ibu. Ngomongin orang? Ibu. Pulang kondangan ngomongin orang, kompak sekol buntung. Kondangan jauh-jauh, airnya doang kebagian. Ngomong airnya doang, itu tas kacang masukin tas, kue bolu masukin, semangka masukin, atau leeh itu kue bolu sama semangka. Di saya mah ada perempuan ibu-ibu dikasih aqua gelas, itu airnya dibuang, diisi ikan ayam. Di sini ada yang begitu enggak? Kayaknya pindahan dari sini itu. Luar biasa. Rumah kalau nggak ada tiangnya rubuh, betul nggak? Tenda panggung nggak ada tiangnya rubuh. Makanya perempuan ini menjadi penentu bangsa dan negara. Alhamdulillah, gara-gara diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, diangkatlah derajat perempuan. Masya Allah. Boro-boro Rasul yang udah jelas akan memberi syafaat buat kita, akan menolong kita. Kita aja ibu-ibu nih, lama pengen punya anak, dari mulai nikah pengen punya anak, nunggu sampai 10 tahun, begitu dikasih hamil girangnya luar biasa. Seneng gak Bu? Baru bunting doang udah seneng, betul gak? Tapi di saya ada orang kasih bunting marah-marah. Kenapa sih emang bunting mulu? Jadi udah 7 kali bunting lagi, marah-marah sama lakinya. Enak katanya, lu mah kagak bunting. Kata lakinya, lah kamu bunting semua mah. Repot, lakinya bunting, bininya repot kan. Ini ibu-ibu kalau dikasih hamil, kasih bunting jangan marah-marah. Karena orang perempuan yang hamil itu di dalam kitab Ukudul Jen, malaikat 1000 kali istighfar buat perempuan yang lagi hamil. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu biar rajin hamil Bu. Nenek-nenek bila perlu hamil lagi. Agak ada aki-akinya katanya. Beli aki bekas mobil. Insya Allah luar biasa. Itu baru hamil doang. Makanya mudah-mudahan yang belum punya anak, Allah dengan berkahnya maulid Allah kasih keturunan. Amin ya robbal. Saya ada yang datang namanya Ustaz kampung. Ustaz, ada apa-apa ya Ustaz kampung mah kepake lah.
Ada yang hajat pengen ari, saya kan orang Sunda. Pak Ustad, poe naon sih ieu hajat nu alus? Kata saya poe mah kabeh ge alus, anu goreng mah poe kutang nini. Ibu-ibu yang nggak ngerti udah diem aja. Ada transitnya di bawah. Iya. Pengen hari apa emang hajatnya? Kata saya mah hajat mending hari Minggu. Emang kenapa? Hari Minggu kan yang kerja libur ya Pak ya? Yang sekolah nganterin sekolah libur, udah Minggu aja. Alhamdulillah pas hajat Minggu hujan dari pagi sampai malam. Ini Ustadz gimana sih, diwirid nggak? Diwirid di segitu teh. Ya keliru, ya ketipu. Diwirid hujan kene bae. Apalagi nggak diwirid duduk gor darangin puting beliung. Ya usai kampung nggak begitu kepake. Mau nikahin bocah, udah nikah 3 tahun belum punya anak, datang lagi ke Ustadz. Pak Ustadz, bini saya, kenapa? Udah 3 tahun nikah belum punya anak. Gimana caranya? Ya suruh nginep aja. Di mana ya di rumah lu? Insya Allah kasih air. Emang modalnya itu air gitu. Buah. Dikasih sama bininya. Alhamdulillah bunting. Dapat 7 bulan balik lagi ke Ustadz. Pak Ustadz, alhamdulillah bini saya bunting. Dikasih ludah sama Pak Ustadz. Segitu teh ludahnya doang. Terus gimana? Minta nama Pak Ustadz buat anak saya yang habis diusek. Apa itu usek? USG. Usek. Sekarang kan zaman singkatan. Usek. Saya juga dulu pernah kuliah di UGM. UGM. UGM mana? Universitas Gigirun Masjid. Di kampung juga sama, banyak singkatan-singkatan. Ada besan, itu singkatan itu besan. Berabe tapi berkesan. Bawa embe masang petasan. Kalau bawa ayam berarti bukan besan, yamsan berarti. Kalau bawa kambing, bingsan. Bawa sapi, bingsan kegedean. Terus gimana minta nama Pak Ustadz? Udah saya kasih nama. Tunggu dulu ya, saya kudu istikharah dulu. Padahal mah kita acting doang itu. Biar rada gedean. Ngapain gua ngistirahin anak lu? Ke dalam dulu kita. Udah dapat 15 menit. Udah dapat Pak Ustadz, udah. Siapa namanya Pak Ustadz? Ya yang keluar sih namanya Siti Masito. Lah Pak Ustadz, apa ya? Anak saya lelaki Pak Ustadz. Lah lu mah bukan ngomong, gua udah istikharah. Masa gua balikin lagi ini? Lah terus gimana Pak Ustadz? Ya gimana lu aja udah. Mau pakai enggak udah lah. Balik sama bininya. Gimana kata Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz Siti Masito. Lah bilangin lelaki gitu. Udah. Terus gimana? Ya udah gimana nanti aja deh. Begitu lahir perempuan, alhamdulillah mantep tuh istikharahnya Ustaz. Wah bohongan. Alat USG kan alat, betul nggak? Komputer di Kerawang ada ahli USG 4 dimensi. Bentar lagi ada yang 6 dimensi. Gimana tuh? Keraba
kerabah, bocah teh kerabah. Nah itu alat, kata dokter juga kayaknya apa? Kayaknya lelaki, kayaknya dokter itu teh. Apalagi di saya praji, oh praji ibu, iya, bukan beranak. Rerasaan mana? Rerasaan praji mah, pakai perasaannya. Rerasaan malah laki. Emang kenapa mak? Nonjolnya ke kanan. Kalau ke kiri perempuan, kalau di tengah ya bencong berarti. Insyaallah, tabarakallah. Jadi kembali lagi, kita baru hamil aja udah gembira. Padahal kita belum tahu apakah anak kita nanti akan soleh, apakah anak kita nanti akan nurut, akan berbakti sama orang tuanya, belum tahu. Ini Rasul udah pasti, udah jelas kehadirannya, kelahirannya akan menyelamatkan kita nanti. Makanya wajar kita bergembira atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bukan hanya kita, bukan. Di dalam kitab Maulidud Deba, Fahtazal Arsyu Tarabau Wasti Busyara Wasdadal Kursiyu Haibatan wa Wakhara Wamtala'atis Samawatu Anwara Wadajjatil Malaikatu Lillahi Tahlilan wa Tamjidan Wastighfar. Saya yakin yang hadir di sini nggak pada ngerti. Ngerti nggak bu? Nggak apa-apa, nggak ngerti. Orang itu bukan bahasa kita, ibu ya. Itu mah bahasa Arab. Pengen bisa bahasa Arab nggak? Gampang. Gimana caranya? Berangkat ke Arab. Insya Allah pulang dari Arab pinter bahasa Arab. Tapi anak-anak kecil sekarang pinter-pinter karena banyak PAUD. Ada PAUD di sini? Insya Allah tahun depan doanya saya mau bikin PUAD, kakaknya PAUD. Karena PAUD udah kebanyakan. Gara-gara ada PAUD kan anak-anak pinter-pinter. Cuman bapaknya kadang-kadang bingung itu di PAUD nyanyi begawean. Ya nggak apa-apa lah. Ping ping ping, empong empong empong. Mama goreng emping, bapak main. Itu gara-gara ada PAUD bocah pinter-pinter. Pagi-pagi ngadepin goreng pisang, Allahumma barik lana bima rojak tanah wakina. Masuk WC baca doa lagi, Allahumma barik lana. Kata emaknya lah, mau makan apa lu biasa? Ya saya ditanya itu doang katanya. Tetangganya ada yang kesurupan. Dibacain sama bocah, Allahumma barik lana. Langsung sembuh. Kata setan, gua antar makan bocah. Daripada emaknya doa mau tidur kayak header. Bismika Allahumma ahya wa amut, apa amut wa ahya? Ahya dulu apa amut dulu ya? Header nih kita nih. Nanya nama lakinya, bang ahya dulu apa amut dulu sih? Tahu gue sama aja mikirin. Akhirnya udah ngantuk. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'isi. Doa berak pakai tidur. Insyaallah. Langit saja, bintang, aras yang ada di langit, semua bergembira. Fahtazal arsyu, ikut bergoyang ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Karena apa? Karena gembira akan dilahirkannya Rasulullah SAW. Saking gembiranya. Ada yang enggak gembira atas dilahirkannya Rasul. Siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi berharap Nabi akhir zaman itu adanya dari golongan mereka. Ternyata Allah memutuskan Nabi akhir zaman dari suku Quraisy orang Arab. Makanya dia kesal, dia dongkol
sehingga di dalam sejarah dikatakan beberapa kali Rasul diincar mau dibunuh sama orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi tidak menghendaki Nabi akhir zaman dari golongan luar mereka. Itu alasan yang pertama. Abu Lahab pernah dimimpikan oleh pamannya Rasulullah juga yang bernama Abbas. Pamannya Rasul memimpikan bahwa Abu Lahab ketika di dalam neraka setiap hari Senin diangkat oleh Allah siksanya di neraka. Ditanya Abu Lahab, kenapa engkau mendapatkan keistimewaan ini? Setiap hari Senin diangkat siksanya di neraka. Kata Abu Lahab, waktu Rasulullah Muhammad dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, yang membawa kabar kepada saya Suaibah Aslamiyah, amat saya, budak saya, karena membawa kabar yang menggembirakan hati saya bahwa saya mempunyai keponakan yang baru dilahirkan. Dia Suaibah Aslamiyah, saya bebaskan dari keamatannya, dari sifat budaknya. Maka gara-gara itu saya gembira atas dilahirkannya keponakan saya Muhammad. Gara-gara gembiranya itu saya dibebaskan oleh Allah setiap hari Senin daripada siksa neraka. Bahkan Suaibah Aslamiyah saya perintahkan untuk menyusui keponakan saya, dan Allah berikan kepada saya setiap hari Senin pula di neraka saya bisa minum air yang keluar dari jari-jari saya. Kata Abu Lahab, gimana? Ya Allah, coba setiap hari Senin semua, enak amat saya. Saya juga sama begitu Pak Ustadz. Ya Allah, udah aja setahun teh mulu di semua. Enak saya kalau mulu di semua, berkah. Kalau Ustadz, alhamdulillah bulan mulut ya lumayan lah, banyak kerjaan. Alhamdulillah saya mulut sekarang ada 50 panggung. Gak apa-apa, gak nanyain dia, saya bilangin doang. Itu 50 panggung belum termasuk panggung Ustadz. Organ belum dihitung sama saya. Jaipongan. Insyaallah. Ya Ustadz mah itu aja kerjaannya Rajab ya, tausiah, Sawal, halal bihalal. Hafid nggak ada, hafid mah hajat kemali di kampung mah. Yang mati nggak ada hafid mah, itu libur yang matinya. Kita nganggur itu bulan hafid mah di Kobong. Ada yang datang kirain manggil ceramah minta air. Ustadz minta air buat apa? Mak saya sakit udah 6 bulan. Terus gimana? Minta doanya supaya lekas mati ya. Jangan begitu atuh. Gimana? Ya kalau emang panjang umur mudah-mudahan lekas sembuh. Kalau umurnya pendek mudah-mudahan jangan lama-lama, kasihan. Ya kasih air. Berhubung saya doanya nggak bisa itu, ya udah pakai bahasa Sunda weh. Bismillahirrahmanirrahim. Mursia mursitu. Mursia ngan sakitu. Buah. Dikasih sama mamanya. Dapat 15 menit. Innalillahi. Alhamdulillah mati juga. Ustaz, alhamdulillah mata saya mati gitu. Terus gimana? Tolong Pak Ustaz jadi imam ngelatin. Itu jadi imam di kampung mah Ustaz beda amplopnya Pak. Amplopnya G3. Beda sama RT. Maaf RT ya. RT mah 1 palingan G. Pas dibuka di rumah goceng-goceng 16.000. Pak Ustadz, ini emang saya supaya enggak disiksa di kuburannya gimana Pak Ustadz? Supaya enggak disiksa, emak ente kudu diaji di kuburan. Berapa Pak Ustadz ngaji di kuburan? 20 juta. Mahal amat supaya enggak disiksa. Ada kayak 3 juta Pak Ustadz, 3 juta mau disiksa tuh. 20 juta mau disiksa. 3 juta disiksa. Terus gimana? Ya terserah,
Ya udahlah, mak gua disiksa. Aduh. Makanya saya sekarang bulan mulut nggak nerima ngaji Insan. Yang nggak ada yang mati nyongkok. Itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Abu Lahab saja seorang kafir pernah sekali doang gembira atas dilahirkannya Rasulullah, diangkat siksanya seminggu sekali di neraka. Apalagi kita orang Islam gembira setiap saat, apalagi bulan Maulid kita berada di gang. Kapan lagi kita ngediung di gang? Coba besok siang mau ini duduk di sini. Ngapain? Ini luar biasa. Insya Allah orang yang cinta, mengekspresikan cintanya dengan maulid, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari neraka. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Makanya jangan takut Bu, maulid jangan takut. Harta yang kita korbankan untuk agama itu Allah ganti. Ada di kampung saya orang pengen berangkat haji, maju mundur, bimbang. Ustaz, saya dapat duit ini rezeki, pengen umroh tapi saya takut apa? Takut habis, ya duit PHK. Dapat 50 juta, buat umroh 30 juta habis. Gak usah takut. Pulang dari Mekah, yakin Allah ganti. Pokoknya duit buat ibadah, yakin Allah ganti. Alhamdulillah Ustaz, pulang dari Mekah 30 juta Allah ganti, dapat duit 100 juta. Mertuanya mati, dapat warisan. Alhamdulillah. Kalau nggak mati kan nggak dapat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita pun bisa ke Mekah semuanya. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita cinta sama maulid, cinta sama baginda Rasul. Insya Allah diundang sama baginda Rasul nanti ke Mekah. Kalau urusan ke Mekah yang penting niat, yang penting niat. Enggak niat, walaupun duitnya banyak, enggak ke Mekah. Betul enggak? Enggak ke Mekah kalau enggak niat. Yang penting niat aja. Tahajud yang rajin, minta sama Allah. Bangun malam. Ibu-ibu suka bangun malam, Bu? Bu, suka bangun malam? Ngapain, Bu? Habis kencing? Agak cebok, Bu? Enggak apa-apa, kencing dulu, habis kencing tahajud, tahajud, bangun malam, minta dinasibkan bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu ada di kampung saya, aki-aki cuman dagang kangkung, Pak. Punya kebun 2 blok dagang kangkung. Tiap hari ngider kangkung, alhamdulillah bisa ke Mekah. Dijual sama kebun-kebunnya. Itu pulang dari Mekah dia nggak dagang lagi, kurang habis. Insya Allah walaupun nggak di dunia, di akhirat Allah ganti. Amin ya Robbal, amin ya Robbal. Yang penting keinginan. Ketika keinginan gede, keinginan kencang, insya Allah. Ada ibu-ibu pengen banget umroh, tetangganya kiri kanan udah umroh semua, dia doang yang belum umroh. Sampai-sampai dia kesem-semu, kemana-mana baca talbiyah, labbaik Allahumma, warung baca talbiyah, labbaik Allah. Ibu beli apa? Labbaik. Kemana-mana baca talbiyah, nyebrang jalan sampai nggak ngeh baca talbiyah. Banyak mobil. Labbaik Allah.
akhirnya ketabrak mobil. Habis ketabrak mobil, yang punya mobil tanggung jawab, dinaikin ke mobil. Itu lagi pingsan gitu. Labbaik Allah. Saking udah pengen banget ke Mekah. Dibawa ke rumah sakit, ditangani di IGD, pingsan, baca talbiyah. Disuntik, baca talbiyah nggak berhenti. Sampai kata orang ini yang nabrak, ya Allah, ini nenek-nenek kayaknya pengen ke Mekah. Saya tabrak, saya salah alamat ya. Tapi ngelihat fisiknya mah bukan orang punya ini. Ketahuan sendalnya satu hijau, satu kuning. Kata ini orang yang nabrak, kalau si nenek ini sampai panjang umur selamat, saya mau umrohin karena kasihan. Begitu nenek ini dapat sejam sadar, melek matanya, nenek, labbaik. Nenek pengen umroh, iya Pak, saya pengen umroh, cuma nggak punya duit. Udah nenek, saya udah ngeretek di hati saya, nenek sembuh saya umrohin. Alhamdulillah, nangis itu nenek-nenek. Saya pengen pulang sekarang Pak, langsung itu impulsan dicopotin sama dia sendiri. Airnya diminum, ya. Pulang dia. Alhamdulillah diumrohin. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu kalau pengen umroh nggak punya duit gitu caranya Bu. Mau nggak Bu? Baca talbiyah, bukan ketabrak mobil. Nanti ibu nyebrang jalan, nah tungguin ada mobil ngebut, ketabrak, jedet, mati dah. Insyaallah, tabarakallah. Jadi itu aja dulu ya, gembira atas dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan tadi yang saya bacakan. Qul wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Suruh gembira kita atas rahmat Allah, atas fadl Allah. Rahmat Allah yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad. Fadl Allah enggak berhenti sama kita Bu. Kita dikasih sehat, fadl Allah. Betul enggak? Kita dikasih panjang umur, fadl Allah. Makanya kita harus gembira tiap hari. Mudah-mudahan dengan adanya berkah maulid, hati kita dikasih gembira tiap waktu, amin. Sekarang udah nggak usah cemberut dah, nggak usah monyong-monyong udah. Pokoknya pulang dari sini udah jangan ada yang monyong, jangan ada yang, kecuali emang tadinya itu. Udah nggak usah Bu. Kita gembira, kita berbakti berkhidmah kepada Allah secara gembira, itu jauh lebih besar nilai pahalanya daripada kita ibadah kepada Allah dengan cara biasa-biasa saja. Jadi kita ketika beribadah hati kita gembira, itu lebih besar nilainya daripada kita ibadah kepada Allah dengan cara hati sedih. Nah, ini ada ilmu dari guru saya. Kita ibadah biasa-biasa saja, itu ada pahalanya jelas. Sholat biasa, sholat sambil sedih, pahalanya lebih gede. Sedih kenapa? Sedih ingat akhirat, sedih ingat mati, sedih takut disiksa di neraka, sedih ingat dosa, pahalanya lebih gede. Tapi kalau pengen lebih gede lagi, ibadah sama Allah sambil senang hati. Kenapa senang? Karena senang kita dikasih oleh Allah kesempatan buat ibadah kepada senang hati kita. Ibu kalau ngebakti sama suami sambil biasa aja, ama sambil senang, kira-kira nilainya gedean mana Bu? Sambil kata lakinya, mah ambilin bikinin kopi. Ibu biasa-biasa aja, nyeduh kopi, tuh kopi. Ya sama laki ya diminum. Cuman kalau ibu ngasih kopi sambil senyum, sambil senang, jelas itu beda nilainya. Betul apa betul Bu? Betul apa betul Bu? Ibu ngelayanin suami kapan saja, di mana saja dengan hati gembira,
insya Allah suami pun ridho kepada kita. Insya kita berbakti kepada Allah dengan ridho, dengan senang, maka insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Maka gembiralah atas dilahirkannya Rasulullah dan gembiralah atas fadl Allah yang diberikan kepada kita. Insya la yahsulur ridho illa biridho. Tidak akan kita mendapatkan ridho Allah kecuali modalnya kita harus ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah itu apa? Ridho kita melaksanakan perintah Allah. Ridho apa yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ya kalau Maulid Arba'in kan ada waktunya ya. Waktunya sampai jam 9 lebih dikit, lebih 6 menit. Ini offset ini sebetulnya ya. Offset 6 menit. Mohon maaf, nanti insya Allah kita ketemu lagi di gang yang berbeda. Gang mana? Gang depan. Ibu-ibu tinggal ngisir aja di sini. Sekarang aja. Selasa besok. Ini luar biasa ini ya, masya Allah. Kalau di kampung nggak bisa kayak gini pak. Udah di kampung belum bisa saya. Masya Allah, di perumahan luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah. Sampai kiamat 3 hari lagi lah. Baru udahan. Ini insya Allah jadi amalan yang luar biasa yang kita haturkan nanti ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Segitu saja, mohon maaf apabila pasti banyak kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.